Seiring bertambahnya para Pokemon yang ada di dunianya, pasti adalah ya beberapa yang tidak memenuhi standar sebagai Pokemon yang disukai penggemar. Karena satu dan lain alasan, ada Pokemon yang di dunianya yang desainnya tidak menarik bagi sebagian besar pelatih, dan dianggap sebagai Pokemon yang mungkin desainnya paling buruk gitu kan. Namun penampilan bisa menipu, dan jangan menilai buku dari sampulnya. Banyak dari Pokemon buruk ini memiliki kekuatan luar biasa yang tersembunyi di balik penampilan mereka yang kurang menarik. Ya, seperti yang dikatakan lagu Pokemon, jika kekuatan Pokemon ada di dalamnya, penampilan luar yang buruk tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Dan jika kamu pelatih yang tidak menilai sisi penampilan, maka mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Dracovish. Pokemon Sword and Shield memperkenalkan pemain pada mekanisme penggabungan fosil yang menarik dan juga unik, yang memungkinkan pelatih menghidupkan beberapa kreasi yang benar-benar aneh dari fosil di Galarian. Ya, meskipun beberapa di antaranya tampak cukup rapi, Dracovish menonjol sebagai salah satu desain yang paling aneh. Ya, jujur aja deh, pasti juling kan mata kalian ngelihat bentuknya gitu kan. Tapi meskipun memiliki penampilan aneh alias nggak rapi, sebenarnya ia adalah Pokemon yang cukup solid dalam hal ability dan juga statistik. Ia bertipe Water Dragon, gabungan tipe yang umumnya memang menyusahkan untuk di-counter. Dengan statistiknya yang juga cukup rapi, Dracovish pada akhirnya juga dapat memanfaatkan ability-nya yang akan mengubah serangan tipe air lawan menjadi HP, atau ability mematikannya yang akan meningkatkan kekuatan move gigitannya. Alolan Muk. Meskipun beberapa pemain generasi pertama mengingat Muk dengan baik, hal yang sama tidak berlaku untuk varian Alolannya, yang bentuknya sebenarnya identik. Namun dengan skema warna-warni baru dan beberapa objek aneh seperti kristal yang menonjol dari titik-titik acak di tubuhnya, dan dalam bentuk ini ia memperoleh tipe Dark. Secara keseluruhan, desain Alolan Muk agak kurang bagi banyak penggemar. Tetapi itu tidak berarti ia adalah Pokemon yang lemah. Tipe Poison dan Dark-nya memberinya satu kelemahan pada Pokemon tipe Ground saja. Trainer yang tekun dapat menutupi kekurangannya, yang tentu saja untuk memberi pelatih Pokemon yang mampu mengeluarkan jurus Poison dan juga Dark yang cukup kuat. Garbodor. Di Unova, wilayah tempat Garbodor diperkenalkan, lingkungan perkotaan yang padat menyebabkan banyaknya sampah yang menumpuk. Di dunia tempat mainan anak-anak yang dibuang bahkan bisa menjadi makhluk hidup. Bola sampah ini memiliki skema warna yang tidak menarik juga, dan tampilannya yang konyol menghilangkan semua kualitas lucu yang mungkin dimilikinya. Meski begitu, dengan bentuk jajan Tamax dan juga total statistik dasar di atas rata-rata, gumpalan sampah ini pastinya berpotensi untuk melakukan beberapa serangan tipe racun yang kuat. Electrode. Electrode sebagian besar diabaikan ketika orang membicarakan desain Pokemon yang buruk. Tapi karena nostalgia dari generasi pertama, hal itulah yang melindunginya. Namun harus dikatakan betapa membosankan dan sederhananya bola yang satu ini. Meskipun penampilannya kurang memuaskan, tentu saja Pokemon ini adalah Pokemon tipe elektrik yang mudah diingat dan telah teruji oleh waktu dalam setiap permainan. Pokemon ini memiliki total stat dasar yang pastinya juga cukup bagus, tapi kekuatan sebenarnya adalah speednya yang sangat tinggi. Ya, dikombinasikan dengan jurus-jurus yang luar biasa misalnya kayak Explosion, Electrode dapat menjadi kekuatan yang bisa menghancurkan lawan sebelum mereka bertindak. Sauk. Ada banyak Pokemon humanoid yang diperkenalkan. Banyak di antaranya yang menjadi favorit penggemar karena bagus untuk dilihat. Namun Sauk melewati batas banget. Dan desainnya memang terasa terlalu manusiawi dan manusia banget lah pokoknya. Ia memiliki banyak fitur yang tidak alami, serta ukuran dan bentuk dasarnya memang seperti orang biasa gitu. Tapi memang attack milik Sauk yang tinggi cukup untuk menebusnya. Ia akan cocok untuk tim manapun yang membutuhkan tipe fighting yang tangguh dan mungkin agak manusiawi gitu. Klinklang. Saat Pokemon berevolusi, bentuk evolusi mereka dimaksudkan agar terasa seperti perkembangan logis dari anatomi Pokemon tersebut. Namun, Klinklang masuk dalam esensi ini ke hal yang paling biasa aja dan membuktikan bahwa sekedar menambahkan lebih banyak perlengkapan atau evolusi, yaitu tidaklah menarik. Klinklang memiliki banyak kelebihan sebenarnya, dengan steel yang tentu saja memberinya sejumlah besar resisten yang tinggi, dan ia juga adalah tipe elektrik palsu. Dipasangkan dengan attack dan defense yang tinggi, pemain memiliki Pokemon yang dapat menyerang dengan keras dan bertahan dalam pertempuran dengan baik.
Mr. Mime. Sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata apa yang membuat Mr. Mime menjadi Pokemon yang sangat menyeramkan. Sedangkan Mr. Mime di movie-nya aja agak meresahkan karena tindakannya yang diam tapi membingungkan. Desainnya sangat mirip manusia, tetapi juga sangat aneh nggak kayak manusia. Kepalanya yang besar dan senyumnya yang tak ada putusnya sangat mengerikan untuk dilihat. Namun, ia memiliki kegunaan yang besar di medan perang. Ia memiliki jangkauan move yang sangat luas yang membuatnya hebat dalam peran pendukung. Selain itu, tipe Psychic Fairy juga dapat menimbulkan rasa sakit dengan 100 Special Attack dan juga 125 Special Defense. Vanillux. Sebagian besar penggemar tidak menyukai Vanillux. Ini nggak bohong dan telah teruji ya. Generasi kelima memang sering dicemooh karena desain Pokemon mereka misalnya kayak Vanillux ini. Seluruh garis evolusi Pokemon ini terasa tidak menarik untuk dimiliki ya. Es krim kecil yang berubah menjadi es krim yang lebih besar, yang kemudian berubah lagi menjadi dua es krim besar gitu, yang semuanya memiliki senyum yang agak mengerikan. Dan begitulah yang bisa pelatih tangkap. Namun sekali lagi, ia memiliki total stat dasar yang tinggi, yang bahkan es krim ini mungkin lebih baik untuk dibiarkan bertarung daripada dinikmati sebagai makanan. Probopass. Salah satu contoh pertama saat penggemar membicarakan Pokemon yang berpenampilan buruk. Probopass penuh dengan pilihan sebagai desain yang aneh banget. Probopass menonjolkan fitur terburuk dari Nosepass. Ia kehilangan kakinya, mengenakan topi yang tampak aneh, dan hidungnya juga tumbuh lebih besar. Tumbuh bulu hidung juga gitu. Aduh, yang bukannya itu nggak epic sama sekali ya kan? Namun Pokemon yang membingungkan ini juga tidak dapat diabaikan jika pemain berfokus pada statistiknya, yang juga berpotensi tinggi berkat kombinasi tipenya yang agak menyulitkan. Stakataka. Dengan satu atau lain cara, Pokemon Ultra Beast dirancang agar terasa berbeda dari Pokemon yang lain yang ada di dunia Pokemon itu sendiri. Mereka aneh dan asing karena memang bukan berasal dari tempat yang pelatih hidupi. Dengan pemikiran ini juga, siapa sangka jika dinding bata akan terasa asing gitu. Pokédex mengatakan bahwa Pokemon ini sebenarnya adalah wujud dari banyak bentuk kehidupan yang ditumpuk bersama-sama. Karena itulah namanya juga kayak belibet gitu, Stakataka gitu. Namun penampilan buruk tidak mengubah fakta bahwa ia adalah objek yang tidak disukai, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa kuat. Sebagai Pokemon Ultra Beast, ya tentu saja masuk akal ia kuat. Dan kombinasi tipe yang juga bagus membuat Pokemon ini punya sisi kekuatan daripada penampilan yang baik. Dan itulah beberapa Pokemon yang mungkin kurang puas di penampilan, tapi memuaskan dalam segi kekuatan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu, dadah.